kita sebagai santri nggak rela kalau misalkan nanti mereka hanya sebatas memanfaatkan Indonesia untuk kepentingan tertentu, untuk kekayaan tertentu. Makanya santri pun harus mempunyai posisi strategis di kepemerintahan. Betul. Dan tidak dan nggak harus diterjun di partai politik kalau saya pikir. Ya. Banyak slot lain, banyak tempat lain lah. Ya, pandangan kan luas nih, jadi nggak sekedar duduk di kursi kuasa. Santri itu harus bisa memberikan kebermanfaatan terhadap masyarakat luas, ya, apalagi ke negara Indonesia ini. Karena memang founding father kita juga memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakat, terhadap negara. Betul. Nah, cuman jangan kemudian kita berpikir sempit ketika seorang santri harus berpolitik. Tidak. Ya. Santri harus mengambil sikap terhadap politik, tapi tidak harus berpartai politik. Ya. Betul. Nah, kalau ini nggak usah di-skip kalau saya pikir. Ya, ini jadi artinya bisa masuk ke lembaga-lembaga tertentu. KPU, Bawaslu, KPK, terus Polri, TNI, kemudian di kementerian, di kedinasan, itu banyak slot-slot yang seperti itu yang memang harus ditempati oleh santri. Betul. Makanya jangan kemudian kita ngapunten berpikir kita harus memberikan kontribusi nyata dari santri terhadap negara, harus berpartai politik. Tidak. Kita harus bisa memberikan kontribusi nyata itu terhadap negara dari berbagai lini, dari berbagai sektor. Ini sangat luar biasa tadi. Kalau tadi saya ambil kutipannya atau quote-nya itu luar biasa sekali. Berkiprahnya seorang santri di dunia politik itu bukan hanya sekedar berpolitik praktis yang tadi masuk partai atau seperti apa, tapi memang tadi berkiprah di apapun itu yang penting dengan tujuan orientasi untuk kemajuan kemaslahatan bangsa kita. Ya gitu ya. Ya, saya pernah ditegur gini. Gara-gara saya bikin status pun quotes, bikin tulisan di sebuah media. Bukan media online, bukan media massa, tapi media sosial. Saya nggak menyebutkan platformnya, nggak menyebutkan Facebook, Twitter, atau Instagram. Siap. Saya pernah berpikir, berbangsalah kita dan tidak harus kita harus ber-PKB, gitu kan? Berdemokrasilah kita dan tidak harus kita ber-PDI, gitu kan? Beramanatlah, tidak perlu berPAN, gitu kan? Sampai berkeadilan lah dan tidak perlu harus ber-PKS. Dan semuanya banyak ini kontroversi ya. Dan saya sering disoroti kan sebagai ngapunten kader NU yang muda, belum berpartai, dan memang ngapunten serangan dari, ya bukan serangan, saya pikir iming-iming lah. Nah, diajak lah, kamu harus PKB, kamu warga pemuda harus PKB. Kalau saya jawabnya belum waktunya, gitu aja. Ya, betul. Belum waktunya, gitu aja. Kalau saya pribadi. Betul. Memang nggak sedikit santri yang masuk seperti ini. Bahkan saya pribadi pun seperti itu. Kadang ada yang sampai mengatakan, kenapa nggak terjun seperti itu. Pada dasarnya memang saya juga menyatakan belum siap. Artinya takutnya kita berkomitmen mengatakan, wah saya anti ini, takutnya memang menjilat ludah sendiri. Padahal ya tadi saya sampaikan, kita nggak bakal lepas daripada demokrasi kita seperti itu. Cuman memang kalau saya sendiri memang yang saya geluti tentang demokrasi. Saya mencoba untuk memahami tentang tipologi partai politik, kondisi demokrasi, nilai dan asas-asas demokrasi, begitu. Bagaimana caranya supaya demokrasi hari ini dan seterusnya tetap sehat. Intinya seperti itu. Makanya per hari ini saya belum bisa terjun di partai politik, tapi saya tetap belajar tentang politik, belajar demokrasi. Saya bergabung di Netfeed, Seluruh Indonesia Demokrasi. Terus kemudian saya sekolah di Bawaslu juga, di Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, sebagai alumni tingkat lanjut, berarti yang alumni tingkat nasional yang memang ditatar langsung untuk untuk Bawaslu sebagai pengawas partisipatif. Makanya saya bilang ini sebetulnya kewajiban mereka partai politik
untuk memberikan pendidikan politik terhadap warga masyarakat. Betul. Minimal untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilu. Betul. Gitu. Jadi Penting. kita tidak antipati dengan partai politik. Gitu. Salah satu upaya kita sebagai santri untuk memberikan kualitas demokrasi yang lebih sehat, ya kita memberikan suara kita Ya, pada betul. pemilu itu. Betul. Jangan malah anti gitu. Iya, jangan malah anti, karena biar bagaimanapun juga founding father kita yang meletakkan batu pertama kali di Indonesia ini adalah santri. Ya. Kita nggak rela kalau misalkan founding father kita yang meletakkan batu pertama di Indonesia adalah seorang santri kok diam, Ya, betul. tidak mau berkiprah di dunia demokrasi ataupun dunia politik. Ya, betul. Terus berbicara tentang digital atau media sosial, kira-kira ini bagusnya kan jenengan juga pegiat media sosial ya, entah itu di platform apapun itu. Ya. Kira-kira peran atau bagusnya itu santri ketika bermain di media sosial itu seperti apa? Kalau apa namanya, sebagai santri sih memang saya menyikapinya seperti ini. Poin yang pertama adalah dakwah Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Ya. Kalau saya sendiri. Terus kemudian ada peran dakwah kita juga yang kemudian kita selipi dengan nilai-nilai demokrasi. Ada peran santri, peran pemuda yang ketika dakwah di media sosial itu juga harus kita selip-selipi tentang betapa pentingnya ideologi Pancasila. Gitu. Makanya banyak yang mengatakan dakwah itu bukan pekerjaan, tapi apapun pekerjaannya harus berdakwah. Artinya kita mau di platform manapun, mau di media apapun, tetap karena kita sejatinya dari santri harus berdakwah. Ya. Entah itu di apapun itu. Nggak cuma sekedar berdakwah secara ceramah dan sebagainya, tapi bahkan di dunia politik pun juga harus berdakwah. Makanya kalau tadi istilahnya kalau kita duduk di parlemen atau di kursi penguasa atau pemerintahan, ini harus berdakwah juga niatnya, itu kan ya. Tapi kira-kira ini menurut panjenengan nih, dari kaum santri sendiri terjun di politik, kira-kira memang pendapatnya seperti itu enggak? Iya, betul seperti itu. Makanya Gusman sendiri, pimpinan tertinggi Gerakan Pemuda Ansor, panglima tertinggi Gus Yakut Khalil Qaumas, pas waktu Harlah itu menyampaikan perihal transformasi media juang. Bagaimana caranya supaya santri-santri ini melek dunia digital. Jadi minimal apa yang sudah ditanamkan oleh kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, tersampaikan. Yang menjadi sasaran kita adalah hari ini bukan hanya sebatas ngapunten, mereka-mereka yang di masjid taklim, mereka-mereka yang di masjid, mereka-mereka yang di pondok pesantren, bukan hanya itu. Ada kalangan pemuda ya, untuk generasi milenial itu yang hampir mendapatkan informasinya itu di angka 75% mendapatkan informasinya dari smartphone. Media sosial, ya. Iya. Entah itu apapun itu ya. Smartphone maksudnya. Saya jadi ke bawah smartphone ya. Iya. HP canggih, HP cerdas. Ya, makanya kita pun sebagai santri yang terdidik di kalangan pesantren harus bisa menyampaikan demikian terhadap pemuda-pemuda tentang demokrasi, tentang kajian Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah melalui media digital. Makanya dari apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan tertinggi kita sampai di PBNU pun menggalakkan yang namanya media digital, media online gitu. Bahkan sampai ada pelatihan khusus ya? Ada pelatihan khusus. Ya kalau bisa malah santri-santri bisa tergabung di LTNU lah, Lembaga Taklif wan Nasr Nahdlatul Ulama. Gitu kita juga belajar bagaimana caranya menulis. Iya. Sesuai dengan dan publikasi. Iya, sesuai dengan jurnalistis, kemudian dipublikasi, terus bikin konten dan beberapa hal lainnya yang terkait dengan dunia digital.
Makanya kita nggak heran per hari ini kita kenal Gus Baha, Ya, Gus betul. Muafik, terus Habib Ya, Ja'far, dan sama. tokoh-tokoh pemuda NU yang lainnya, ataupun tokoh-tokoh santri lainnya, karena memang kita mengetahui melalui digital. Makanya kalau mohon maaf banyak dari platform-platform santri ada slogan yang mengatakan dakwahmu cuanku gitu. Gus Baha sendiri kan nggak punya media sosial, cuman kan pegiatnya itu, Iya. muhibbinnya banyak yang ngepost, upload dan luar biasa. Kalau kata orang-orang digital itu kan begini. Kalau kita mengklik sekali saja di akun medsosnya orang lain gitu kan, itu akan menambah viewersnya dia, Ya, terus kemudian juga menambahkan income-nya dia. betul. Kalau misalkan kita mengekliknya atau menontonnya platformnya orang lain, yang ngapunten mereka yang Minhum lah istilahnya. minhum atau yang memperjuangkan khilafah, Ya, sama saja kita mendanai mereka. betul. Tapi kalau misalkan per hari ini kita mengeklik, melihat konten-kontennya para ulama-ulama kita, dai-dai kita, orang-orang kita, minimal ya sumber referensi kita ya dari NU Online, TV 9 ataupun lainnya yang milik NU lah, gitu. makanya Minimal ketika kita ngeklik terus menambah viewers, ya untuk orang kita. ya, betul. Gitu. Makanya tadi luar biasa, bahkan ormas yang bisa dikatakan media terbesar itu ya dari kaum kita sendiri. Makanya mari para santri yang kiranya senang giat di media sosial untuk selalu share yang kebaikan. Baik-baik ya. Ya, Minimal, bukan serta-merta tentang cuan sih, tapi harusnya Iya. emang dakwah. Dakwah. Itu cuan ngintil lah. Nah, saya sendiri alhamdulillah pegiat media sosial apapun platformnya itu alhamdulillah sudah istilahnya apa ya, monet itu. Istilah monet itu kan bisa ada fee-nya Mas. Iya. Alhamdulillah. Itu karena itu menurut saya bonus sih, apalagi memang kita kalau niatnya dakwah ya plusnya luar biasa, nggak cuma dapat pahala dakwahnya, juga dapat pahala dunianya. Saran saya ke santri-santri, kalau misalkan kita belum bisa bikin konten, minimal kita memforward lah, meneruskan. Betul. Kalau di Facebook atau Twitter, ya di Twitter aja. Kalau nggak di Facebook ya di forward aja, diteruskan. Betul. Kalau misalkan kita belum siap membuat konten, minimal jangan sampai kemudian pemuda-pemuda kita, anak-anak kita atau keponakan kita ketika melihat misalkan hukum tahlilan, hukum kunut, semuanya dibedah-bedahkan semua. Karena memang kita tidak mengisi konten-konten tersebut dan tidak mengisi di media-media online tersebut. Iya, hanya penonton saja. Iya, ngerinya sebatas followers, sebatas viewers saja. Bahkan tidak sedikit santri sendiri yang bisa dikatakan keluar dari pondok akidahnya kuat, kemudian sampai menyalah-menyalahkan orang. Ya kan ngeri itu. Artinya media sosial itu banyak manfaatnya juga banyak mudaratnya. Iya. Akidah itu penting sekali. Artinya kita yang sudah punya akidah kuat di pesantren, ya kita tanamkan juga di kehidupan luar, entah itu di offline-nya secara nyatanya ataupun dunia mayanya. Terus terkait santri tadi, artinya kita nggak bisa lepas dari yang namanya politik atau demokrasi saat ini. Pandangan panjenengan sendiri, santri untuk menyikapi adanya seperti itu, terutama kritik sosial untuk pemerintah di media sosial, itu kira-kira bagaimana bagusnya? Kalau kritik memang perlu, Mas. Kritik perlu. Kalau saya pikir banyak orang yang menyebutkan bahwa kritik harus diberikan solusinya gitu kan. Kalau saya nggak perlu, kalau saya pikir. Dan solusinya itu ya orang yang dikritik kita harusnya. Iya. Bagaimana? Gitu. Kalau memberikan solusi itu hanya sebatas saran ataupun hanya sebatas gambaran kecil lah. Iya. Kita hanya sebatas memberikan penawaran terhadap solusi tersebut. Kalau keharusan tidak. Yang harus memberikan solusi ya mereka yang dikritik. Kita mengkritik atas dasar ketidakpuasan kita sebagai warga masyarakat tentang kondisi ataupun kebijakan hari ini. Adapun kita memberikan solusi karena memang ada batasan-batasan tertentu yang memang kita tidak tahu apa, karena memang itu ranahnya partai politik yang memang tidak terjamah di kalangan masyarakat bawah. Makanya demikian, partai politik itu kan sebenarnya saya menyebutnya begini, kalau kita yang sudah tahu,
ada anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah untuk partai politik melalui Kesbangpol. Dari 100% itu 60%-nya untuk pendidikan politik, 40%-nya itu untuk operasional partai. Nah, cuman kebanyakan partai politik itu lebih banyak di operasional partainya dibandingkan pendidikan politik. Makanya kita sebagai warga, sebagai santri kurang teredukasi perihal politik. Karena punten mereka real nggak memberikan pendidikan politik kepada warga Bisa masyarakat. dikatakan ini sisi gelapnya. Iya, iya itu sih gelapnya partai politik seperti itu. Sisi gelapnya yang harusnya memberikan pendidikan politik, tapi yang lebih banyak memberikan pendidikan politik yang ngapunten lembaga-lembaga tertentu, Spangpol, terus kemudian Bawaslu, KPU dan apa namanya media-media yang lainnya. Sedangkan partai politik dia lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang ngapunten lebih ke proyek terus kemudian konstruksi ataupun proyek kegiatan-kegiatan yang lainnya yang sifatnya maharisme kalau saya bilang ada bargaining finansial. Jadi emang luar biasa banyak pembahasan tentang seperti itu ya. Tadi yang terkait kritik ya, saya pribadi itu mohon maaf, saya itu aslinya toksik. Bahasa apapun saya keluarkan. Bahkan saya geram gitu ketika melihat seperti itu. Bahkan kalau saya pengen bikin konten yang bisa dikatakan kritiknya itu pedes. Awalnya seperti itu, karena emang pemikiran toksik gitu kan. Ya kalau zaman-zaman sekarang nih gitu kan. Cuma memang karena saya dibatasi oleh bisa dikatakan santri itu, ini saya juga memahami bagaimana baiknya mengkritik itu seperti apa gitu kan. Makanya saya senang itu ketika ada orang mengkritik pemerintah sehingga pemerintah sendiri sadar akan kritikan tersebut, bahkan dengan bahasa yang menurut saya juga nggak sopan. Cuman ya alhasil alhamdulillah sampai sekarang pun banyak yang menerima. Walaupun memang mungkin beda di era Pak Soeharto, apapun yang disampaikan bahkan nggak sampai berkata kasar, ya cuman sekedar menyindir pun nggak berani gitu ya. Ya alhamdulillah kita hidup sekarang itu ya bisa dikatakan damai gitu. Iya, dan bebas kritik. Bisa bebas kritik. Makanya saya pikir kalau misalkan mau kritik, kalau saya pikir banyak ruang lah. Ada dari segi seni, para musisi-musisi silakan beri kritik melalui lagu-lagunya gitu kan. Betul. Terus para wartawan ataupun penulis atau jurnalis dan lain sebagainya yang lebih fokus ataupun konsen di dunia penulisan, kritik sosial ataupun kritik pemerintah ke pemerintah melalui tulisannya. Dan jenengan yang memang fokus di dunia digital, kritik saja pemerintah melalui media ataupun platform yang jenengan geluti hari ini. Begitu. Begitupun santri. Kalau santri itu kan banyak referensi, banyak sumber. Mau di kitab Aliyah ataupun Al-Hikam itu kan lebih banyak banget itu kan tentang kondisi sosial, kondisi masyarakat, bagaimana sebenarnya tentang memahami atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum gitu kan. Di situ kan ada batasan. Kalau berbicara atiullah menggunakan langsung taat gitu kan. Terus wa ulil atiullah terus wa atiur rasul. Suruh taat kepada Rasul. Tapi ketika wa ulil amri minkum dia tidak menggunakan wa atiul amri minkum. Betul. Iya. Itu yang harus. Artinya kan ada ainnya kalau ada batasan tertentu. Boleh silakan, tidak manut pun nggak apa-apa dengan pemerintah. Kalau misalkan pemerintah keluar dari zona santri saya menyebutnya, keluar dari zona apa yang sudah diyakini kita gitu. Makanya kritik saya pikir perlu banget dan nggak perlu solusi, biar mereka yang memikirkan solusi. Betul. Nah kita hanya sebatas memberikan kritik, solusi itu hanya sebatas saran kalau kita punya solusi kita sampaikan solusi gitu. Toh itu bukan jarang kemudian solusinya langsung diterima oleh pemerintah. Karena pemerintah juga masih mempertimbangkan dengan partai politik sampai kemudian kemarin viral partai politiknya sendiri, mereka yang duduk di kursi parlemen sendiri, kritiknya itu diterima dan bisa dieksekusi apa kata pimpinan partai politik. Gitu. Nah, kira-kira ini saya mau tanya yang perlu dijawab atau tidak terserah. Peran ketua partai politik sendiri itu kira-kira di kebijakan itu kira-kira sampai mana itu? Paham nggak? Artinya
yang kemarin saya dengar atau yang live viral itu memang saya amati, loh kok bisa seperti itu? Padahal kan wewenang itu kan ketika dia yang bisa dikatakan yang menjabat, tapi kok bisa sampai lari dari ranah itu gitu. Kira-kira gimana itu? Paham ya ini kan? Nggak perlu saya jawab lah. Curang. Ya nggak begitu curang-curang amat lah. Iya. Cuman saya takut salah aja. Takutnya Iya. nanti malah melebar. Kalau bahasa nakalnya saya, mereka para petinggi partai politik nggak usah ikut campur. Iya. Kalau memang sudah diwakilkan oleh mereka-mereka yang sudah diamanati oleh partai politik, yang duduk di kursi parlemen, yang duduk di kursi pemerintahan, biar mereka yang mengurusi. Mereka-mereka karena sudah percaya terhadap anggotanya ataupun kader partainya yang duduk di kursi parlemen ataupun kursi pemerintahan, nggak usah ikut campur. Betul. Ya, bisa Simpelnya seperti itu. seperti itu. Bahasa nakalnya saya seperti itu. Ya, ya. Di luar itu takutnya menjadi bias, menjadi liar, saya nggak bisa jawab. Iya, betul. Tuh. Saya juga tadi anggapan semoga sih nggak jawab. Oke, teman-teman, luar biasa obrolan kali ini. Mungkin sampai situ saja. Mungkin ada pembahasan ke depannya. Insya Allah kita ketemu lagi. Kira-kira ada pesan-pesan buat teman-teman? Buat teman-teman santri. Iya, entah itu santri, entah itu yang menonton juga. Insya Allah kan memang penonton saya ini stuck sampai ke ya 500 sampai 1000 lumayan lah. Barangkali ini kedatangan tamu yang luar biasa jadi banyak viewer juga kan. Yang jelas santri hari ini harus bisa dan mampu menjawab tantangan zaman. Jangan pernah kuper, apalagi antipati dengan kondisi situasi nasional, apalagi kondisi global yang memang harus kita jawab bersama dalam hal menciptakan demokrasi yang sehat dan santri yang bermartabat. Itu sih pesan saya. Luar biasa itu. Harus bisa istilahnya tadi mengikuti atau menjawab tantangan zaman. Tantangan zaman. Betul. Karena memang kita hidup pasti di setiap era itu berbeda ya. Iya. Harus bisa. Saya menyebutnya begini, kalau dulu warga Nahdien ataupun kalau Banser, kalau saya sering ngisi-ngisi di acara PKD atau di Kelacak, kalau Banser dulu itu kalau dia siap dan komitmen terhadap Banser tinggal dipakaikan doreng saja, gitu kan? Tinggal dipakaikan doreng saja langsung jadi Banser. Kalau sekarang ada tahapannya, harus PKD dulu, harus Deklatsar dulu, harus RKTL dan seterusnya, baru diakui sebagai kader Banser, baru diakui sebagai kader Ansor. Kenapa? Tantangan kita hari ini itu berbeda dengan tantangan dulu. Tantangan dulu itu kalau misalkan perang ya musuh sudah kelihatan semua. Musuh sudah kelihatan semua. Oh dia musuh, oh dia bukan musuh, oh dia teman, oh dia lawan. Kalau hari ini kan enggak. Mereka sama-sama mengibarkan bendera yang hampir sama. Itu kan. Dan sama-sama warga Islam, sama-sama umat Rasul. Tapi mereka juga memperjuangkan kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Makanya kita sebagai santri giat untuk dakwah melalui media digital itu dalam hal untuk kita siap menjawab tantangan zaman. Makanya saya pikir perlu bagi seorang santri, perlu bagi pemuda-pemuda Nahdien siap menjawab tantangan zaman baik melalui era digital ataupun ketika bergabung di dunia organisasi, siap dengan mekanisme, aturan, dan norma-norma yang ada di organisasinya. Khususnya di Pondok Nahdlatul Ulama. Makanya banyak orang tua yang menyampaikan, loh kok anak zaman sekarang sama zaman dulu beda. Biasanya rame-rame kalau maghrib lari pada ke masjid. Anda ingat orang tua itu ngasih HP, ngasih fasilitas yang luar biasa. Jadi anak-anak itu ya sungkan ke masjid. Ikut tahlilan enggak, maulidan enggak, pengajian kayak itu karena pendidikan seorang tua. Beda zaman sekarang, beda zaman dulu gitu. Makanya untuk menyikapi zaman yang sekarang kita rasakan ya tergantung bagaimana pendidikan di lingkungan itu. Ya makanya kita difasilitasi sama orang tua HP, anak cucu kita ataupun keponakan kita difasilitasi HP, kita tidak bisa mengerem, memberikan pakem. Kamu jangan HP yang ada malah nanti gaptek. Betul. Tapi kita bagaimana caranya
mengisi apa yang sedang dipegang oleh anak tersebut. Betul. Ataupun memberikan arahan lah. Memberikan arahan. Betul. Luar biasa. Ini podcast yang sangat berilmu dan berbobot ya menurut saya ya. Luar biasa. Terima kasih atas partisipasinya hadir di sini dan juga meluangkan waktunya buat hadir di sini di Ndopot Ndoro Podcast ya, tepatnya di rumah nih. Biasanya saya di kebun, di sawah. Cuma alhamdulillah kita bisa kumpul di sini karena liburan juga. Terima kasih. Saya Muhammad Iqbal Badul Akram. Saya Fatur Rahman. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.